考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 781 sampai 782 atau episode 807 sampai 808 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah memasuki Menara Wuqi tingkat kedua bersama dengan 4 orang prajurit lainnya. Kemudian setelah itu dimulailah misi di lantai 2. Dan terakhir Lu Feng yang ternyata dapat dengan mudah melewati misi di lantai 2. Sementara itu, di lantai 3 Istana Perak ada 4 singgasana raksasa di aula yang luas. Di tahta paling kiri adalah awan besar kabut hitam. Kabut hitam itu bergetar ketika menyelimuti sebagian besar tahta. Bentuk tahta itu buram, dan kekuatan jahat terpancar dari kabut hitam. Sedangkan 3 singgasana lainnya kosong. Layar cahaya muncul di langit istana, menampilkan adegan dari lantai 2. Itu menunjukkan betapa putus asa kelima prajurit itu. Tidak berguna, sebuah tanda datang dari kabut hitam. Mereka tidak berguna, para prajurit ini tidak berguna. Berapa lama sebelum jenius tak tertandingi yang diinginkan oleh Yang Mulia Raja yang Sakti muncul? Itu adalah salah satu dari 4 pemimpin lembah Raja Sakti. Meskipun itu hanya Dewa Ruang Hampa sejati, itu telah disegel oleh Yang Mulia Raja yang Sakti. Sebagai makhluk besar yang tersegel, ia dapat dengan mudah memusnahkan pemimpin Samudra Sejati Utara, meskipun mereka berdua adalah Dewa Ruang Hampa sejati. Terlalu lemah, katanya, tak berguna, ini hanya lantai 2, ada tentara elit yang berkinerja lebih baik daripada mereka, namun tidak ada yang berhasil. Adapun grup ini, mereka tidak punya harapan. Desahan lain datang dari awan kabut hitam. Dunia gaib adalah dunia Baginda Raja yang Sakti, dan lembah Raja yang Sakti adalah tempat tinggalnya. Lembah itu sebenarnya sepenuhnya bebas dari bahaya, jadi tidak perlu penjaga. Fakta yang ditempatkan di sini membuktikan bahwa Yang Mulia Raja yang tersakti mempercayainya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan makhluk tak tertandingi, yang bisa berhasil memasuki lantai 9 Menara Wuqi. Sudah terlalu lama, kata suara kuno itu. Ini adalah satu-satunya tugas yang diberikan Yang Mulia Raja yang Sakti kepada kami. Sejauh ini, kami masih belum melakukannya. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai puncak, aku rela mati untuk itu. Suara itu penuh penyesalan untuk Yang Mulia Raja yang Sakti ketika berbisik, apakah itu persaingan dalam dunia gaib tidak cukup? Haruskah itu lebih kejam? Di layar, 5 prajurit berikutnya juga diangkut ke dunia mini masing-masing. Dunia luas di tingkat kedua Menara Wuqi adalah, merupakan sebidang tanah merah gelap, yang diisi dengan udara panas yang menjulang setinggi langit. Bahkan bintang-bintang neutron dari samudra semesta mungkin langsung terbakar hingga menjadi debu, saat mereka memasuki tanah ini. Ada 5 wilayah dengan 5 dunia miniatur. 5 raksasa batu merah gelap menjadi berkuasa tanpa alasan, saat mereka mengamuk, memukul 5 prajurit dan mengecilkan mereka ke keadaan menyedihkan. Di kejauhan, Luo Feng dan 4 prajurit lainnya menyaksikan dalam diam. Ada kekhawatiran di mata 4 prajurit lainnya. Raksasa batu itu tidak bisa dihancurkan. Kita harus mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. 4 prajurit lainnya sedang memikirkan solusi untuk menghadapi kesulitan mereka. Mereka baru saja menjalani putaran pertempuran di tingkat pertama dan tidak punya banyak waktu untuk beristirahat dibandingkan dengan 5 prajurit pertama. Mereka beristirahat sebentar ke samping, di mana mereka bisa melihat terlebih dahulu bahaya yang dapat ditemukan di tingkat kedua. Ini juga merupakan bentuk ganti rugi. Sekitar setengah jam kemudian, setelah kelompok 5 prajurit sebelumnya berjuang melalui pertempuran yang sulit. Tiba-tiba, Luo Feng dan 4 prajurit lainnya bisa merasakan getaran di ruang dan waktu sekitarnya. Kemudian mereka dengan cepat ditransmisikan ke tempat lain. Luo Feng merasakan getaran waktu dan ruang di sekitarnya, seolah-olah dia sedang ditransmisikan melalui lubang cacing.
Ketika segala sesuatu di sekitarnya telah stabil, dia sudah memasuki dunia miniatur. Transportasi hanya memberi kita waktu istirahat yang singkat. Tapi itu juga memungkinkan kita untuk mengetahui bahaya sebelumnya, yang tampaknya seperti pertukaran yang adil. Luo Feng melihat ke atas ke langit. Di langit, di tengah-tengah lapisan awan gelap, sebuah diagram raksasa dari ukiran rahasia muncul. Diagram ukiran rahasia itu indah di luar kata-kata, begitu misterius sehingga tak terduga, dan melingkupi seluruh miniatur dunia tempat Luo Feng berada. Diagram kuno dari ukiran rahasia itu seperti kapal perang besar, dengan banyak laras senjata mengarah ke bawah dan mencurahkan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Setiap sinar sebanding dengan serangan dari dewa sejati. Untungnya, ini hanyalah ujian untuk mengasah dan melatih keterampilan, itulah sebabnya sinar itu tersebar di seluruh wilayah. Jika mereka semua terkonsentrasi pada satu area, serangan gabungan dari miliaran sinar akan sangat kuat, bahkan dewa sejati abadi tidak akan berani melakukan perlawanan apapun. Dari ini, dapat dilihat betapa luar biasa menara Wuqi ini, yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang Sakti. Ketika itu tiba-tiba, Luo Feng melihat ke atas ke langit. Pedang bayangan darah, yang merupakan pedang batu yang tergantung di punggungnya, langsung terhunus. Sial, pedang bayangan darah menangkal serangan dari seberkas cahaya. Luo Feng mundur 6 langkah berturut-turut, dan 6 langkah kaki besar tercetak di tanah tempat dia menginjak. Sesaat kemudian, aku telah memblokir 9 garis cahaya yang mengalir. Semua warna berbeda tetapi memiliki kekuatan yang sama. Dalam benaknya, Luo Feng datang ke penilaian yang akurat. Dia melihat sekilas diagram kuno dari ukiran rahasia, terkekeh pada dirinya sendiri, dan kemudian menatap tanah luas di bawahnya. Kamu raksasa batu, cepat dan muncul segera. Kalau tidak, aku harus menggunakan sedikit kekuatan suci aku hanya untuk berurusan dengan diagram kuno dari ukiran rahasia ini. Luo Feng segera membuat niat mental. Dengan Dewa Cakar Emas, penampilan Luo Feng mengalami transformasi instan. Sebagai harta jenis otomat, Dewa Cakar Emas bisa berubah warna sesukanya, dan karenanya Luo Feng berubah menjadi monster hitam, mirip manusia dalam sekejap. Kekuatan saktinya berkobar untuk memfasilitasi munculnya Dewa Cakar Emas, yang langsung menyebabkan kecepatan, pertahanan, perlawanan, serangan Luo Feng, dan berbagai aspek melonjak oleh 2 tingkat. Luo Feng enggan mengeksekusi pembasmian. Saat dia melakukannya, kekuatan saktinya akan cepat terkuras. Menghadapi krisis di level ini, jumlah kekuatan yang dimilikinya dalam kondisi seperti itu sudah cukup. Bumi bergetar, dan Luo Feng segera naik ke udara sambil melihat ke bawah. Dari kedalaman banyak retakan raksasa yang ditemukan di permukaan tanah, cairan merah-merah menyala terus-menerus meletus, naik dalam gelombang pasang yang mengalir. Sejumlah besar cairan dengan cepat menyatu untuk mengembun menjadi monster besar yang dicairkan. Kemudian, merah tua, bentuk cair dengan cepat terkondensasi lebih lanjut. Akhirnya, raksasa batu merah gelap terbentuk. Cairan merah tua terus mengalir masuk untuk menjaga raksasa batu itu diisi ulang. Seketika itu juga, raksasa batu merah gelap memiringkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan, lalu segera melangkah menuju ke arah Luo Feng. Waktu yang tepat, kata Luo Feng, sambil mengungkapkan sedikit senyum. Sambil mendorong dengan kuat, dia meninggalkan jejak cakar besar di tanah yang terbakar. Dewa Cakar Emas, Luo Feng juga menyerbu ke arah raksasa batu merah gelap itu. Dalam hal jilid, Dewa Cakar Emas Luo Feng mempertahankan ketinggian 10.000 km, dan ia berada di negara bagian yang memungkinkannya melepaskan potensi terbesarnya, sementara raksasa batu merah gelap itu tingginya hampir 200.000 km. Dewa Cakar Emas Luo Feng hanya mencapai tingkat pinggang raksasa batu itu. Raksasa batu itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, kepalan tangan besar dan berbatu seperti puncak gunung muncul di wajah Dewa Cakar Emas Luo Feng. Sosok Luo Feng berubah seolah-olah dia bermaksud menghindari pukulan itu. Tinju mengikuti transformasi Luo Feng dengan cermat, mengejar untuk melakukan serangan yang diinginkan. Pukulan ini terasa seolah-olah itu bisa menyelimuti segala sesuatu antara langit dan bumi, menjaga Luo Feng untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menara Wuqi yang dibangun oleh Yang Mulia Raja yang Sakti, kata Cakar Emas Raja Luo Feng. Bahkan setiap makhluk acak yang dibentuk oleh energi dari penggabungan dapat memiliki teknik tinju yang halus. Cakar Emas Raja Luo Feng menghela nafas dalam hati. Pada saat ini,
dia seperti sosok pedang raksasa dan telah mengubah arah 3 kali hampir secara instan. Sepertinya tidak banyak, namun, untuk benar-benar mencapai level tertinggi dari tekniknya, mengubah arah sebanyak mungkin akan berarti bahwa dia belum mencapai level itu. Idealnya, perubahan 1 kali dalam arah seharusnya menyebabkan serangan lawannya gagal dari target. Itu benar-benar mengesankan. Di 9 rawa asap, Luo Feng dapat dengan mudah menghindari serangan dewa sejati. Tetapi di hadapan raksasa batu merah ini, ia harus mengubah arah 3 kali berturut-turut untuk menghindari 1 pukulan. Dan, saat dia menghindar, cakar tajam Dewa Cakar Emas Luo Feng sengaja menyentuh lengan raksasa batu itu, menyebabkan bentuk raksasa batu itu berayun dengan cara yang tidak stabil. Dewa Cakar Emas Luo Feng segera mengambil kesempatan untuk bersembunyi di samping raksasa batu itu. Sejumlah besar cahaya yang mengalir tak berujung turun dari diagram kuno ukiran rahasia tinggi di langit, dan membombardir tubuh raksasa batu itu, tetapi tidak ada yang berhasil mengenai Luo Feng. Seketika itu juga, raksasa batu itu berbalik untuk menyerang Luo Feng. Saat aku dalam jarak dekat, kamu dapat yakin bahwa aku akan memanfaatkan kamu sepenuhnya sebagai tameng aku, kata Dewa Cakar Emas Luo Feng. Dewa Cakar Emas, Luo Feng seperti hantu. Setiap gerakan yang dia lakukan tampaknya berada dalam cara yang linier, namun dia mengubah arah beberapa kali dengan kecepatan kilat, membuat raksasa batu merah gelap itu kebingungan saat dia berlari melingkari itu. Raksasa batu itu berteriak. Kadang-kadang, itu akan berbalik tiba-tiba, di lain waktu, ia akan mengayunkan tinjunya ke segala arah tanpa berpikir. Bahkan ada saat-saat ketika kepalan tangannya berubah kembali menjadi cairan merah gelap, untuk mencoba menjebak dan memukul Luo Feng. Singkatnya, itu mencoba banyak pendekatan. Namun Dewa Cakar Emas Luo Feng, tetap gigih mengusik raksasa batu itu, mengelilingi sekelilingnya dan memanfaatkannya sebagai tamengnya. Tidak ada satupun dari cahaya yang mengalir turun dari atas yang mampu menyerang Dewa Cakar Emas Luo Feng lagi. Dia lebih suka bertukar pukulan sesekali dengan raksasa batu, daripada dihujani bahkan sekalipun, oleh cahaya yang mengalir. Dari yang kulihat, raksasa batu itu tidak ada masalah sama sekali. Sebaliknya, ini sangat membantu. Dengan itu, aku bisa menganggap diriku ditutupi oleh perisai besar. Dengan menggunakan perisai ini, aku bisa dengan mudah bersembunyi dari serangan semua cahaya yang mengalir itu. Luo Feng mengeksekusi teknik tubuh yang menakutkan itu sepuasnya, menghindar kapan saja dia bisa, dan meminjam kekuatan saat dia membutuhkannya. Tidak mungkin dia bisa dihentikan atau diblokir. Dia tidak akan pernah bersikeras untuk bertarung melawan raksasa batu itu, karena dia tahu betul bahwa raksasa batu akan cepat pulih bahkan jika terluka dalam pertempuran. Itu adalah bentuk kehidupan abadi dalam segala hal. Jika dia bersikeras untuk melawannya secara sembrono, dia hanya akan mempercepat konsumsi kekuatannya yang sakti. Selain itu, saat ini, dia tidak melakukan pemusnahan. Dia terjebak dengan menghindari sebagai strategi utamanya. Terhadap cahaya-cahaya yang turun dari atas, ia memiliki batu raksasa sebagai tamengnya. Dan kekuatan sakti Luo Feng dikonsumsi pada tingkat yang sangat lambat. Lembah Raja yang Sakti, dalam istana abu-abu perak di samping Menara Wuki, di lantai 3. Di dalam aula, layar yang ditangguhkan menampilkan adegan pertempuran internal dalam 10 dunia miniatur utama. Keadaan 10 prajurit saat ini ditunjukkan dengan sangat jelas. Di dalam aula, ada 4 tahta, yang di paling kiri itu diselimuti oleh kabut hitam raksasa. Tiba-tiba, tahta itu mulai bergetar. Dari dalam kabut hitam, sebuah suara berbicara. Teknik tubuh. Adegan diperbesar dari dunia miniatur saat ini langsung menyusut, sementara adegan dunia miniatur lain tumbuh dalam ukuran untuk menempati hampir 90% dari layar. Dalam adegan dunia miniatur itu, makhluk yang terlibat dalam pertempuran dengan raksasa batu merah gelap tidak lain adalah Luo Feng. Teknik tubuh ini, begitu-begitu. Komandan kabut hitam tampaknya sangat terkejut. Sebagai salah satu dari 4 komandan utama Lembah Raja Sakti, dia mengawasi generasi Menara Wuki yang dipilih secara turun-temurun, dan telah melihat banyak prajurit elit. Tapi ini benar-benar pertama kalinya ia menyaksikan sesuatu seperti ini, tampilan teknik tubuh yang begitu mengerikan. Namun, ini hanya tangguh dalam hal teknik tubuh, itu tidak mewakili semua aspek lain sebagai sama-sama tangguh. Kemampuan untuk mencapai tingkat seperti itu mungkin tidak menyiratkan bahwa prajurit ini sama-sama unggul dalam aspek lain, tetapi dia pasti telah melampaui banyak prajurit elit.
Pejuang seperti itu, bagaimana mungkin bahwa tidak ada satupun dari 4 jenderal lain yang menyebutkan sepatah kata pun tentang dia kepada aku. Dia jelas merupakan benih yang penting. Benih yang paling penting yang dibutuhkan Yang Mulia Raja yang Sakti. Namun, daftar nama yang diserahkan kepada aku tidak menyandang nama prajurit ini. Komandan Kabut Hitam berseru kalimat terakhir ini dengan suara marah. Tujuannya untuk tinggal di Lembah Raja Sakti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk mencari satu karakter penting, tak ada bandingannya yang diminta oleh Yang Mulia Raja yang Sakti. Prajurit Bima Sakti, pasukan Sungai Piton. Oh, jadi, dia baru saja bergabung dengan tentara. Tidak heran keempat jenderal itu tidak menyebut-nyebut tentang dia. Dia baru saja memasuki pasukan, namun dia ada di sini untuk menjalankan misi untuk menerima gelar. Tampaknya dia memiliki keyakinan mutlak. Bima Sakti, Bima Sakti. Suara Komandan Kabut Hitam berisi sedikit kegembiraan. Kalian bertiga sesama, saatnya bangun dari tidur lelap kamu. Cepatlah, cepatlah. Suara gemuruhnya menembus seluruh istana abu-abu perak dan mencapai kedalaman bawah tanah. Di sana, 3 komandan lainnya tertidur lelap. Para komandan Lembah Raja yang Sakti tidak memiliki banyak tanggung jawab, jadi keempat komandan biasanya akan menugaskan seseorang untuk memimpin situasi umum Lembah Raja yang Sakti, dan juga untuk mengabaikan semua masalah umum dari seluruh sektor Raja yang Sakti. Ketika keadaan unik muncul, 3 komandan lainnya akan dipanggil. 3 aura yang sangat kuat muncul, yang mengejutkan beberapa penjaga dewa sejati di dalam Lembah Raja Sakti. Pada tingkat ketiga, di dalam aula istana perak abu-abu, ada 4 tahta. Yang paling kiri diselimuti kabut hitam. Tahta kedua di sebelah kiri ditempati oleh seorang wanita cantik yang mengenakan setelan baju besi perak. Pandangannya sepertinya adalah asal dari semua cahaya, dan di bawah matanya yang awas, itu akan seperti mandi di bawah cahaya terhangat. Seseorang tanpa sadar bisa jatuh ke dunia cahaya. Duduk di sampingnya adalah seorang komandan tinggi kekar dengan baju besi berwarna darah. Komandan ini mengenakan helm dengan 9 tanduk perak tajam, yang menyerupai parang dan memancarkan suasana arogan yang sombong. Terakhir di paling kanan adalah, binatang bersisik lapis baja yang seluruh tubuhnya hitam. Binatang bersisik lapis baja ini memiliki 2 wajah, dan masing-masing wajah hanya memiliki 1 mata. Pada saat itu, salah satu matanya terbuka sementara mata di wajah lainnya tertutup. Mata terbuka lebar itu seluruhnya hitam, dan sepertinya menyerap segalanya. Itu memancarkan aura yang terus-menerus dan membunuh, yang tak terukur. Sebuah suara terdengar bergema dari kabut hitam. Segera, kalian bertiga, lihatlah. Lihatlah prajurit yang mengendalikan Dewa Cakar Emas. 3 pemimpin lainnya yang baru saja bangun dari tidur panjang semuanya menatap layar cahaya yang mengambang. Mereka penuh harapan. Setelah semua, Yang Mulia Raja yang Sakti telah memberi mereka perintah, yaitu untuk menemukan seseorang yang bisa mencapai puncak Menara Wuki. Mereka sudah lama menunggu ini. Hah, prajurit ini, dia mengontrol Dewa Cakar Emas, dan berdasarkan kecepatannya, prajurit itu tidak pernah menggunakan teknik pembakaran kekuatan yang sakti. Ketiga pemimpin itu terus mengamati Luo Feng di layar. Adapun 9 prajurit lainnya, para pemimpin melirik mereka dan mengabaikan mereka. Mereka telah melihat banyak prajurit elit selama ini, dan perhatian mereka hanya akan ditarik ketika ada tentara yang cukup kuat. Mereka terus menonton. Waktu berlalu, dan ketiga pemimpin itu diam. Teknik tubuh yang brilian, kata salah satu pemimpin yang menjulang dalam baju besi sanguin. Dia memiliki banyak teknik yang cerdik. Dia hanya seorang ahli hukum, namun dia menciptakan teknik seperti itu, dan dia mahir. Dia benar-benar bermain dengan raksasa batu selama pertempuran. Sedikit yang dia tahu bahwa Luo Feng telah bertarung dengan banyak makhluk besar di ruang warisan, untuk menyempurnakan teknik tubuhnya, dan dia bahkan telah bertarung dengan 3 guru leluhur berkali-kali. Di bawah tekanan seperti itu, mudah baginya untuk melawan raksasa batu bodoh itu. Bahkan dewa sejati abadi di dunia gaib memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertempuran uji coba, dengan makhluk seperti 3 guru leluhur. Bahkan aku tersentuh, kata pemimpin yang menjulang tinggi. Kamu adalah dewa sejati yang abadi. Bahkan kamu tersentuh, kata salah satu dari 3 pemimpin lainnya. Ketika Yang Mulia Raja yang Sakti pergi, keempat pemimpin itu disegel dewa-dewa ruang hampa sejati. Setelah jangka waktu yang lama, salah satu dari mereka menjadi dewa sejati yang kekal. Namun, berdasarkan atas perintah Yang Mulia Raja yang Sakti,
Keempat pemimpin memiliki tanggung jawab, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan dunia gaib sama sekali. Keempat jenderal itu adalah dewa sejati yang kekal, tetapi mereka juga tidak bisa meninggalkan dunia gaib. Setelah Yang Mulia Raja yang sakti pergi, beberapa dewa sejati yang kekal telah lahir, dan mereka meninggalkan dunia gaib satu persatu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang kembali. Keempat pemimpin kagum dengan teknik tubuh Luo Feng. Jika teknik tubuh dilakukan oleh Dewa Ruang Hampa sejati, mereka tidak akan kagum sama sekali, tetapi itu dilakukan oleh seorang ahli hukum. Pemahaman antara ahli hukum dan Dewa Ruang Hampa sejati berada pada tingkat yang sama sekali berbeda, mereka belum pernah melihat seorang ahli hukum yang mampu melakukan itu. Dia memiliki teknik terbaik, dari semua kandidat yang telah kita lihat, sejak kita mulai menjaga lembah Raja Sakti. Dia memiliki teknik tubuh yang luar biasa. Dan dia hebat dalam teknik lain juga, kata salah satu dari 4 pemimpin lainnya. Pemimpin yang menjulang tinggi berkata, mungkin dia bisa mencapai puncak menara Wuki. 3 pemimpin lainnya langsung terdiam. Mereka semua hikmat, dan suasananya sangat suram. Mereka semua menatap layar, mewujudkan impian Yang Mulia Raja yang sakti lebih penting bagi mereka, daripada menjadi dewa sejati yang abadi, bahkan lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri. Di lantai 2 Menara Wuki, di 10 miniatur alam semesta di Tanah Merah Gelap. 5 prajurit pertama semuanya tampak putus asa karena banyak tubuh sakti mereka dikonsumsi. Meskipun 5 prajurit kedua juga terlihat malu, mereka hanya berada di dunia mini untuk waktu yang singkat, jadi mereka terlihat jauh lebih baik. Adapun Luo Feng, dia tampak sangat baik-baik saja. Bagaimanapun, sejak diangkut ke dunia miniatur, tubuhnya yang sakti tidak dikonsumsi sama sekali. Dia bahkan belum melakukan Duan Mi tingkat pertama. Dengan Dewa Cakar Emas, kekuatannya jauh lebih kuat, jadi dia sangat mampu melawan dewa-dewa sejati dengan mudah. 5 prajurit pertama kehilangan banyak tubuh sakti mereka. Meskipun mereka masih hidup, beberapa dari mereka akan mati dalam waktu singkat. Dewa Cakar Emas Luo Feng melirik ke sekitar 9 dunia mini di kejauhan. Hanya dia yang bisa mengintip di saat-saat genting seperti ini. Seketika itu juga, mereka berlima tiba-tiba mulai menjerit kesakitan. Kelima raksasa batu merah gelap di alam semesta mini di bagian depan mulai menjerit kegilaan. Teriakan raksasa batu jauh berbeda dari teriakan sebelumnya. Tidak hanya kedengarannya aneh, tetapi juga bisa memengaruhi jiwa seseorang. Bahkan para prajurit di dunia miniatur lainnya terpengaruh. Luo Feng dan 4 prajurit lainnya dari kelompok yang sama, tidak bisa membantu dan melihat ke kejauhan. Setelah teriakan sedih, kelima prajurit dari kelompok pertama panik ketika mereka merasakan bahaya akan datang. Entah dari mana, tangan batu raksasa menjulur keluar dari celah di samping batu raksasa itu, dan ada cairan yang membara di sekitarnya. Ada 4 tangan batu raksasa, dan masing-masing memiliki lebar setidaknya 1.000.000 kilometer. Terlampir pada tangan-tangan batu raksasa itu adalah lengan yang tebal. Mereka muncul entah dari mana dan menangkap para prajurit elit. Kemudian, salah satu prajurit elit dengan tato di wajahnya mencoba menghindarinya, tetapi setengah dari tubuh saktinya diraih oleh tangan batu raksasa itu. Tangan batu raksasa itu memegangi prajurit itu erat-erat. Gambar ukiran kuno terus menyelam, dan banyak cahaya yang mengalir ditujukan kepadanya, memberi para prajurit lebih sedikit waktu untuk menghindarinya. Raksasa batu merah gelap itu meraung saat mengenai prajurit itu dengan tinjunya. Prajurit yang tertabrak itu sangat menderita. Dia digenggam dan dipukul pada saat yang sama, yang terus-menerus memakan tubuh saktinya. Hancurkan! Prajurit itu terus bertarung, dan dia bahkan mencoba menggunakan palu saktinya dengan kekuatan saktinya, dan dia akhirnya melepaskan tangan batu raksasa itu tepat sebelum raksasa batu itu mencoba memukulnya dengan tinjunya lagi. Namun, dia sudah kehilangan banyak kekuatan saktinya. Tiba-tiba, tangan batu raksasa lain meledak dari celah. Tiba-tiba, kelima prajurit itu hancur. Itu adalah situasi hidup atau mati yang nyata bagi mereka. Dan mereka dihancurkan, di bawah serangan gabungan dari tangan batu raksasa, raksasa batu merah gelap, dan gambar ukiran kuno. Para prajurit tidak punya cukup waktu untuk bereaksi terhadap serangan, mereka semua diambang kehancuran. 4 tentara lainnya dalam kelompok Luo Feng semua panik. Tidak, kami dalam masalah besar. 5 prajurit itu menderita dari serangan gabungan, dan segera, kita akan menjadi mereka. Dewa Cakar Emas Luo Feng sedang merenungkan. Rupanya, 4 tangan batu raksasa muncul pada saat yang sama,
dan mereka berada di sekitar raksasa merah gelap. Selain itu, gambar ukiran menurun. Luo Feng segera menyadari bahwa itu berbahaya. Keempat tangan batu raksasa itu sendiri bukanlah ancaman. Namun, begitu tentara ditangkap, raksasa batu itu akan dapat menghancurkan mereka seperti yang mereka inginkan. Untungnya, hanya ada 4 tangan batu raksasa. Apa yang harus aku lakukan? Dia bertanya-tanya. Tanpa tanda-tanda, keempat tangan batu raksasa itu muncul. Tanpa tanda, apa yang harus aku lakukan terhadap mereka? Luo Feng gugup. Jika gambar ukiran kuno tidak menurun, dia pasti akan terbang lebih tinggi sehingga dia bisa menghindari tangan batu itu. Sebagai gantinya, gambar ukiran kuno menurun, memberi para prajurit semakin sedikit waktu untuk menghindari cahaya yang mengalir dan menyulitkan mereka untuk terbang ke langit. Mereka harus dicegah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Beberapa prajurit pasti akan mati. Mereka memang dalam situasi tanpa harapan. Dengan menurunnya gambar ukiran kuno, semakin sulit bagi kelima prajurit untuk bertahan hidup. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang di bawah, dan gambar ukiran itu jatuh, menghantam prajurit berulang-ulang. Kekuatan yang terkandung dalam setiap rentetan cahaya bisa menyaingi dewa sejati. Tangan yang besar, raksasa batu, dan gambar ukiran, ruang terus dipersempit, dan sulit untuk menghindari tangan batu. Tentara di kelompok pertama semuanya membakar kekuatan dan berteriak, melakukan teknik terbaik yang mereka miliki untuk menghindari serangan itu. Mereka akan mencoba apa saja untuk tetap hidup lebih lama. Tidak, tiba-tiba, seekor binatang aneh dengan 12 sayap tiba-tiba direbut oleh tangan batu. Raksasa batu merah gelap mulai memukuli binatang aneh dengan 12 sayap. Dengan ratapan, binatang aneh dengan 12 sayap itu dimusnahkan, dan yang tersisa hanyalah baju besi dan barang berharga. Raksasa merah gelap mengangkat kepalanya dan meraung, bersemangat. Raksasa batu dan tangan batu semuanya berubah menjadi cairan merah tua dan menyelinap ke celah-celah di tanah. Baju besi dari prajurit binatang aneh yang mati juga jatuh ke celah-celah. Dunia miniatur menghilang. Hanya 9 dunia miniatur yang tersisa di lantai 2. 4 prajurit lainnya dari kelompok sebelumnya masih berjuang. Itu masih belum berakhir. Seharusnya sudah berhenti sekarang. Aku kehilangan sebagian besar kekuatanku. Jika itu berlangsung, aku tidak akan bisa menahannya. Keempat prajurit lainnya semuanya cemas. Bagi para pakar hukum, kehilangan sebagian kecil berarti kejatuhan kekuasaan. Kekuatan sakti hanya akan dikonsumsi secara perlahan pada awal pertempuran, namun saat pertempuran berlangsung, tubuh yang sakti akan dikonsumsi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Semakin banyak tubuh yang sakti dikonsumsi, semakin banyak kekuatan yang sakti akan hilang. Itu adalah lingkaran iblis. Saat ini semua orang panik. Para prajurit dari kelompok Luo Feng juga khawatir. Kita harus menyelamatkan kekuatan sakti kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan di lantai 2. Saat mereka merasa khawatir, tiba-tiba, 5 suara melengking mengalir ke jiwa-jiwa kelima prajurit itu. 4 tentara lainnya dalam kelompok Luo Feng merasa ngeri. Kenapa begitu cepat? Kami tiba lebih lambat dari mereka. Mereka telah dipindahkan ke dunia miniatur setengah jam lebih lambat dari kelompok sebelumnya, namun mimpi buruk utama tiba hanya 10 menit kemudian. Luo Feng melonjak dan menatap langit. Gambar ukiran kuno yang sangat besar itu terus berjatuhan menyerang. Raksasa batu merah gelap juga naik, mengikuti Luo Feng. Tugasnya adalah membunuhnya. Masing-masing telapak berbatu lebarnya 1 juta kilometer, dan lengannya sangat panjang. Mereka meluas dan mencoba merebut Luo Feng, tetapi ia terbang ke langit terlebih dahulu. Dengan penyangga waktu, dia bisa dengan mudah menghindari tangan batu raksasa itu. Di istana kuno itu, 4 pemimpin yang tersegel dari lembah Raja Sakti, 1 dewa sejati abadi, dan 3 dewa kekosongan semuanya menatap layar, menanti untuk melihat bagaimana Luo Feng tampil di lantai 2 Menara Wuqi. Menonton layar, para pemimpin bisa melihat dewa cakar emas Luo Feng dengan mudah menghindari tangan raksasa. Dia bermain-main dengan raksasa batu merah gelap itu, sinar cahaya itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Namun, karena ukiran kuno terus menyelam dan jarak semakin pendek, Luo Feng merasa lebih sulit untuk menghindari semua serangan. Dia dipukul dari waktu ke waktu. Duan Mi, tingkat pertama membakar kekuatan sakti. Luo Feng tidak bisa menahannya. Keempat pemimpin tersenyum ketika mereka menyaksikan Luo Feng di layar. Hahaha, tentara Bima Sakti ini akhirnya mulai melakukan teknik pembakaran kekuatan sakti.
Dia sangat sabar bahwa dia baru saja memulai teknik ini. Sebagai seorang prajurit dari pasukan khusus, dia harus tahu tingkat pertama dari kekuatan sakti yang membakar dari warisan dasar. Setelah melakukan teknik pembakaran kekuatan sakti, serangan, pertahanan, dan kecepatan Luo Feng segera ditingkatkan. Segalanya menjadi mudah baginya lagi. Itu adalah seperti sepotong kue baginya untuk menangani tangan batu, raksasa batu merah gelap, dan jejak cahaya, semuanya pada saat yang sama. Setelah beberapa menit, ukiran kuno itu terus menyelam. Itu hampir menyentuh Luo Feng, memaksanya terbang sedikit. Dia tidak bisa berlama-lama di dekatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari sinar cahaya yang mengalir. Para pemimpin berbicara satu per satu. Lantai 2 tidak ada apa-apanya dengan prajurit yang ada di Bima Sakti. Betul, meskipun ia menderita beberapa kerugian pada saat terakhir, tubuhnya yang sakti nyaris tidak dikonsumsi. Itu tidak berpengaruh padanya. Di dunia miniatur di lantai 2 Menara Wuki, itu masih belum berakhir. Remaja di baju besi merah gelap mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Gambar ukiran itu hanya 1 juta kilometer jauhnya dari tanah sekarang, jadi dia tidak bisa terbang tinggi. Tangan berbatu raksasa dari celah tidak bisa dengan mudah menangkapnya. Remaja itu terus dipukul oleh cahaya yang mengalir, namun dia tidak peduli sama sekali. Mustahil baginya untuk menghindari cahaya yang mengalir, dan semua perhatiannya terfokus di bawah. Tangan batu itu menghambur keluar. Remaja lapis baja mencoba menghindarinya tetapi menyadari bahwa dia tidak cukup cepat. Tidak, kata remaja itu ketika telapak tangannya, yang lebarnya 1 juta kilometer, menjangkau, memanjang sebagian dari celah itu. Aku telah kehilangan terlalu banyak dari tubuh aku yang sakti, dan kekuatan aku menjadi sangat lemah. Aku tidak bisa menghindarinya meskipun aku mencoba. Remaja lapis baja itu merasa sedih. Pada saat yang sama, ia mengendalikan senjatanya untuk secara internal menyerang tangan batu itu. Raksasa batu merah gelap bergegas menuju remaja lapis baja dan menamparnya tanpa henti. Dia ditampar 20 kali secara instan. Akhirnya, dia melarikan diri dari tangan berbatu raksasa itu. Namun cahaya mulai menimpa dirinya. Aku tidak bisa, remaja lapis baja itu bisa merasakan tubuhnya yang sakti dengan cepat menjadi semakin lemah. Tangan raksasa itu meledak lagi, bahkan bisa menyentuh remaja lapis baja, dia dimusnahkan oleh cahaya yang mengalir. Hanya potongan baju besi dan barang berharga jenis mesin yang tersisa. Seorang tentara lain akhirnya tewas. Setengah menit setelah remaja lapis baja itu mati, 3 prajurit yang masih hidup memiliki dunianya yang mini, dan raksasa batu itu direduksi menjadi cairan merah tua dan mengalir kembali ke celah-celah. Para prajurit yang selamat semuanya bingung. Aku masih hidup, aku putus asa, akhirnya, itu berakhir. Jika aku tinggal di sana 1 detik lagi, aku pasti sudah mati. 3 tentara yang selamat sangat gembira. Mereka telah melalui neraka untuk selamat dari dunia miniatur. Yang terbaik dari mereka hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya yang tersisa, dan yang terlemah memiliki kurang dari 1/1000 kekuatannya yang tersisa, yang berarti dia akan mati jika dia tinggal di sana lebih lama lagi. Tapi mereka bertiga akhirnya selamat. 3 tentara segera pulih dari pengangkatan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tubuh kita yang sakti tidak akan lebih lemah, dan kita lebih rapuh dari sebelumnya. Ini hanya lantai 2 Menara Wuki. Masih ada lantai 3, 4, dan 5, bagaimana kita bisa selamat dari itu? Itu benar, kita sudah sangat lemah. Ketiga prajurit itu semua khawatir. Kami bukan satu-satunya yang lemah. Ini adalah permainan yang adil, mungkin Menara Wuki akan memberi kita beberapa barang berharga, untuk memulihkan tubuh kita yang sakti. Apa yang kamu maksud dengan bukan satu-satunya? Lihat prajurit itu dari pasukan Sungai Piton. Dia masih menekan raksasa batu merah gelap itu. Seorang tentara menunjuk ke kejauhan, dan 2 prajurit lainnya mengikuti gerakannya. Para prajurit dari kelompok berikutnya, terutama Luo Feng, masih berada di puncak kekuasaan mereka. Setelah melakukan tingkat pertama dari pembakaran kekuatan suci, dia bahkan bisa menekan raksasa batu merah gelap itu. Dia sering menggunakan raksasa batu merah tua itu sebagai perisai, untuk menghalangi cahaya yang mengalir dan tangan batu raksasa itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? 3 tentara yang selamat berseru terkejut. Tiba-tiba, 3 pilar cahaya tiba dan menutupi ketiga prajurit itu. Dan mereka pun segera menghilang. Mereka sedang diangkut ke lantai 3.
Luo Feng melihat sekeliling. 2 dari 5 meninggal, dan 3 lainnya sangat lemah. Ini mungkin juga berlaku untuk grup aku. Dengan gambar ukiran kuno jatuh, para prajurit dalam kelompok Luo Feng menderita bahkan lebih buruk. Akhirnya, tentara mulai mati. Ada juga 3 tentara dari kelompok Luo Feng yang selamat. Aku selamat, haha. Aku selamat. 2 tentara lainnya senang, tetapi mereka berdua menjaga jarak ketika melihat Luo Feng. Luo Feng melirik Su Zong yang kurus dan tertawa kecil, dia cukup beruntung masih hidup. Su Zong ketakutan dan menyesal. Dia tahu bahwa Bima Sakti ada padanya. 3 pilar cahaya muncul, menutupi Luo Feng dan 2 lainnya, dan membawanya pergi. Di lantai ketiga menara Wuqi adalah dataran luas. Luo Feng dan 2 prajurit lainnya muncul di sana. Kelompok keempat telah tiba, kelompok ketiga dan keempat memiliki 3 yang tersisa. Luo Feng melihat ke kejauhan. Dia melihat makhluk di kejauhan. Beberapa dari mereka adalah prajurit, sementara beberapa adalah binatang aneh. Ada banyak dari mereka, 11 tentara ada di dataran. 11 tentara, pikir Luo Feng. 6 selamat dari kelompok ketiga dan keempat. 5 lainnya harus dari kelompok pertama dan kedua. Lantai ketiga menara Wuqi, mengharuskan semua prajurit berkumpul bersama. Luo Feng mengamati mereka dengan cermat. Tiba-tiba, mereka yang selamat dari kelompok ketiga dan keempat ketakutan. Mereka berteleportasi dan mencoba menjauh, menyegel ruang riak di sekitar mereka. Hah? Apa? Para penyintas dari kelompok pertama dan kedua semuanya bingung. Jelas bahwa prajurit di hadapan mereka tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda dari prajurit lainnya. Mereka takut tidak lebih dari pandangan darinya. Kita juga harus menjauh darinya. Mereka semua berusaha menjauh darinya. Tentara dari pasukan Sungai Piton itu pasti hebat. Para penyintas dari kelompok pertama dan kedua tidak tahu kekuatan Luo Feng, tetapi mereka cukup berhati-hati untuk menjauh darinya, dan menutup gelombang ruang di sekitar mereka. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah beberapa waktu berlalu, dan pada hari ke-6, ronde tentara lain tiba. Mereka ada 2. Setelah beberapa saat, kelompok tentara ke-6 tiba, dan ada 3 dari mereka. 2 bulan berlalu, 38 tentara sudah berkumpul di dataran di lantai 3 menara Wuqi. Beberapa prajurit baru adalah teman para prajurit dalam 4 kelompok pertama, dan mereka segera mengetahui betapa hebatnya prajurit dari pasukan Sungai Piton. Sebagian besar berusaha menjauh darinya, namun beberapa cukup percaya diri untuk tidak melakukannya. Dia hanya seorang pejuang suku, namun kalian semua sangat takut padanya, bentuk kehidupan tanaman raksasa berkata dengan marah. Ada bunga berwarna-warni di tubuhnya, dan bunga terbesar adalah beberapa mata dan mulut. Aku membunuh puluhan ribu prajurit suku sebelum aku bergabung dengan tentara. Kehidupan tanaman memandang Luo Feng dengan provokasi terang-terangan. Tubuh sakti kamu hampir 100 juta kilometer, kata salah satu tentara dari jauh. Tentu saja kamu tidak perlu takut padanya. Luo Feng sama sekali tidak peduli dengan emosi orang-orang di sekitarnya. Dia hanya berdiri di sana. Akhirnya, 2 tentara lagi tiba, dan sesuatu terjadi di dunia dataran. Pusaran air yang tampak seperti ombak air muncul di langit. Semua 40 prajurit yang selamat memandang ke langit. Ruang dan waktu bergetar. Semua 40 prajurit, dimanapun mereka berada, diangkut langsung di bawah pusaran air raksasa. Layar cahaya jatuh dari pusaran air di langit. Mereka menutupi area dengan diameter 1 miliar kilometer, memisahkannya dari dunia luar sepenuhnya. Diameter pusaran air juga 1 miliar kilometer. Mata raksasa muncul di tengah pusaran air. Itu menatap mereka di bawah. Tiba-tiba, para prajurit merasa bahwa jiwa mereka telah membeku. Menara Wuqi, sebuah suara kuno bergema di telinga semua prajurit. Hidupmu dalam bahaya pada 3 level pertama. Namun, jika kamu bisa bertahan di 3 level pertama, kamu akan aman. Dari tingkat keempat, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dan barang berharga, lanjut suara kuno. Tentu saja, itu hanya setelah kamu selamat dari level ketiga. Jauh di atas, mata ilahi raksasa yang sedang menatap ke bawah pada 40 prajurit. Sebuah suara tua terus bergema di benak mereka, kalian semua prajurit, berdasarkan kekuatan yang telah kamu perlihatkan di 2 tingkat pertama, di tingkat ketiga ini, hanya 15 dari kalian yang bisa bertahan. 15 dari kamu yang dapat bertahan hidup di level ketiga akan naik ke level keempat, dan mendapatkan diri kamu dengan berbagai penghasilan.
Sampai kamu menanggung krisis di tingkat ketiga, dilarang memasuki kapal perang. Melakukan hal itu akan membuat kamu langsung gagal, dan kamu akan langsung dihancurkan. Kata-kata dari suara tua itu memberi Luo Feng kejutan. Bagaimana mungkin hanya ada 15 orang yang selamat? Mayoritas prajurit langsung mulai khawatir. Mereka yang bisa melewati level ketiga pasti akan luar biasa, tapi tetap saja, lebih dari setengahnya akan mati. Selain sedikit yang seperti Luo Feng, para prajurit lain tentu tidak akan cukup berani untuk mengatakan bahwa mereka akan selamat dari tingkat ini. Dua suara ledakan lainnya terdengar, dan bagian-bagian serta dedaunan besar bisa terlihat menyebar. Mereka memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang terus-menerus menyerang setiap prajurit suku. Setelah menerima cambukan langsung seperti itu, seorang pejuang yang menyedihkan, yang ditinggalkan dengan kurang dari 1% dari kekuatannya yang saleh, dimusnahkan menjadi debu. Apa? Itu membunuh seorang pejuang. Korban yang beruntung lainnya terlihat kaget. Bahkan Luo Feng memandang, prajurit yang telah bergerak sebelumnya adalah bentuk kehidupan tanaman, dan salah satu bunga berwarna cerah yang membentuk bagian dari ini mencibir, mengatakan, Menara Wuki menyebutkan bahwa hanya 15 yang bisa bertahan, tetapi itu tidak melarang kita untuk bertarung satu sama lain. Semakin aku membunuh, semakin sedikit lawan yang tersisa. Hahaha, temui malapetaka kamu. Penyiksaan dari dunia miniatur yang mereka semua baru saja alami di tingkat kedua, telah membuat sebagian besar prajurit ini terluka parah. Yang terlemah bahkan tidak memiliki 1/1000 kekuatan puncaknya yang tersisa. Melarikan diri, waspadalah. Ayo pergi. Beberapa pejuang yang menganggap diri mereka sendiri terluka parah, dengan cepat berlari ke segala arah sambil mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak aman dari para pejuang yang lebih kuat. Namun, tinggi di ruang angkasa, mata ilahi telah merambah area yang berada dalam jarak 1 miliar kilometer dari wilayah cahaya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri, tidak mungkin mereka bisa keluar dari daerah ini. Pada titik itu, area yang berada dalam domain cahaya mata suci, ada kekacauan total. Luo Feng berdiri terpaku di tempatnya, mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Selain itu, tidak ada satupun prajurit yang berani mendekatinya. Bahkan prajurit yang paling sombong, yang merupakan bentuk kehidupan tanaman, tidak berani menyerangnya. Mata ilahi raksasa yang tinggi di angkasa tiba-tiba menyala. Garis-garis cahaya keemasan bersinar ke bawah dan secara bertahap menyebar. Ah, ini adalah... Beberapa prajurit yang masih bertarung sebelumnya tiba-tiba merasa seolah-olah jiwa mereka atau jejak kehidupan mereka, dilanda dampak yang tiba-tiba. Banyak dari mereka sementara waktu berhenti berkelahi satu sama lain. Pertama dan terutama, mereka harus fokus pada pemasangan pertahanan yang waspada. Tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang mengintai di tingkat ketiga. Jika itu adalah bahaya yang sangat menakutkan dan mereka tetap terganggu dengan semua pertempuran, maka mereka akan benar-benar bertemu dengan nasib mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, 3 dari 40 prajurit dimusnahkan. Ketiganya sudah hampir meninggal karena cedera parah yang diderita saat berada di tingkat kedua. Mereka baru saja diinjak-injak sampai mati. Bahkan harta jenis otomat, baju besi, dan senjata diambil dari mereka. Untungnya, Bima Sakti ini tidak bergerak. Suzong memandang Luo Feng dari jauh, lalu memiringkan kepalanya kembali untuk melihat tinggi ke langit di mana mata ilahi berada. Banyak prajurit di darat semua menatap mata ilahi. Mata ilahi telah melepaskan cahaya keemasan yang tak berujung yang menyelubungi segala sesuatu di bawahnya. Dampak kuat dari tekadnya adalah, untuk melegakan para pejuang, tertahankan bagi mereka semua. Tingkat ketiga ini, bahaya macam apa yang dikandungnya? Hanya mata ilahi yang satu ini. Level kedua dimulai dengan diagram ukiran rahasia, tapi setelah itu, muncul raksasa batu dan semuanya. Siapa tahu, mungkin ada semacam bahaya aneh yang mungkin muncul pada tingkat ketiga ini. Para prajurit semua dipenuhi dengan kecemasan. Bahkan ada beberapa yang langsung terbang ke udara, tidak berani tinggal dekat dengan tanah agar tidak tiba-tiba sesuatu muncul dari padang rumput. Cahaya keemasan tak berujung menyinari rerumputan dan pada setiap prajurit. Kekuatannya secara bertahap meningkat. Dampak dari tekad ini semakin kuat. Mungkinkah ini tingkat ketiga Menara Wuki? Tes kemauan. Satu demi satu, para pejuang itu menentang. Tidak ada yang mau mengakui kekalahan begitu mudah. Mereka semua sadar bahwa level ketiga ini adalah level terakhir yang mengandung ancaman kematian.
Mulai dari tingkat keempat, hanya akan ada berbagai penghasilan dan penghargaan untuk mendapatkan. Siapa yang tidak mau bertaruh untuk itu?